Shalom, perkenalkan nama saya Surnika Rintamani. Saya berasal dari Aceh Singkil, tepatnya di Provinsi Aceh. Saya anak terakhir dari 8 bersaudara. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tes kemampuan micro teaching yang dilakukan oleh Yayasan Tangan Pengharapan melalui tes rekrutmen guru pedalaman. Berikut video micro teachingnya. Shalom dan selamat pagi anak-anak ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Ya, bagus ya, masih pagi, masih hari baru. Sudah ada libur hari Minggu, masa enggak sehat? Semangat pada pagi hari ini harus semangat ya. Hari Senin harus semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu yang akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Amin. Doa selesai. Oke. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ana. Kenapa dengan Ana? Oh, Ana sakit. Oke. Ya, tidak hadir Ana. Berarti kita harus mendoakan Ana supaya lekas sembuh, supaya besok hari Ana boleh sekolah seperti biasa. Selain Ana, ada yang tidak hadir lagi? Oh, hanya Ana. Oke. Pada hari ini kita akan belajar matematika. Siapa yang ingat pembelajaran matematika minggu lalu? Oke, benar, Dika benar. Ada kita belajar penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian benar. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas lebih rinci lagi. Tapi kita tidak akan melupakan bagaimana perkalian, pembagian, pengurangan, dan perjumlahan tersebut. Nah, jadi topik yang kita akan bahas pada hari ini yaitu topik yang kita bahas apa topik kita pada pagi hari ini? Ya, operasi hitung bilangan campuran sampai 3 angka. Jadi kita akan membahas sampai 3 angka. Otomatis kalau 3 angka itu ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Nah, kita akan membahas sampai situ. Nah, dalam operasi hitung bilangan campuran sampai 3 angka ini, apa aja sih yang akan kita pelajari? Nah, ada 2 yang akan kita pelajari, 2. Yang pertama itu mengerjakan soal setidaknya ada 2 operasi hitung yang berbeda, dan yang kedua menyelesaikan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Operasi hitung yang berbeda itu seperti apa? Iya Niko? Iya, sangat benar. Sangat benar ya. Ada penjumlahan dan ada pengurangan, atau perkalian dan pembagian, atau penjumlahan dan pembagian. Nah, itu 2 operasi hitung campuran yang berbeda. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ternyata dalam operasi hitung itu ada dia tangga operasi hitung, supaya kita mengerjakan soal tidak asal-asalan. Kita mengerjakan soal sesuai sistematika. Nah, seperti ini tangganya. 1, 2, 3, 4. Oke. Sini dalam kurung. Di sini ada dalam kurung, akar dan kuadrat atau pangkat, kali dan bagi, tambah dan kurang. Jadi ini ada tangga operasi hitung. Berarti kalau dia dalam kurung di atas artinya dia lebih tinggi. Ya, benar. Dan tambah dan kurang
dia lebih rendah. Oke, dia lebih rendah. Otomatis ini harus kita lakukan. Kita harus ingat dalam melakukan operasi hitung. Oke, harus diingat ya, ada 4 tangga operasi hitung. Nah, tapi dalam kesempatan ini kita hanya akan belajar mengenai dalam kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Untuk akar dan kuadrat, kita akan bahas di topik selanjutnya. Nah, jadi kita akan membahas satu-satu dulu. Kita akan membahas tambah dan kurang dulu. Operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ternyata operasi hitung pengurangan. Oke. Ibu akan buat contohnya, misalnya 120 ditambah berapa? 125. 125 dikurang 89 sama dengan. Ini operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan, karena ini penjumlahan dan pengurangan. Nah, ternyata karena di sini kan tangganya sama, tambah dan kurang. Tangganya ini tambah dan kurang, tangganya sama, otomatis mereka setara di situ. Jadi tidak ada juga dalam kurungnya. Kalau dia ada dalam kurung, otomatis kita akan mengerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Tapi karena tidak ada dalam kurung, maka kita harus mengerjakan. Nah, kalau dia senada atau setangga, yang harus kita kerjakan dahulu ialah tanda kiri. Setiap tangga operasi hitung, ketika ia memiliki tangga yang sama, kita harus mengerjakan sebelah kiri yang dulu. Oke, berarti 120 ditambah 125 berapa? 245 dikurang 89. Seperti itu dia. Oke, dia seperti itu. Jadi hasilnya berapa? 156. Ya. Beda lagi kasusnya seperti ini. Misalnya 120 ditambah 125 dikurang 89. Nah, beda lagi. Tadi kan dia dalam kurung katanya di atas. Jadi kita harus mengerjakan dalam kurung dulu. Misalnya seperti ini. Berarti 125 dikurang 9. Kita kurangkan saja. 125 dikurang 89. Ayo kita cari sama-sama. 5 kurang 9 kan tidak bisa. Otomatis kita harus meminjam. Berarti 10, 15. Kurang 9 berarti 6. 6 berarti di sisi 1. Kan 1 dikurang 8 tidak bisa. Berarti dipinjam. Berarti 30. Hasilnya 30. Hasilnya 120 tambah 36. Hasilnya 156. Nah, seperti itu dia hasilnya ya. Harus yang dalam kurung dulu. Oke. Selanjutnya, apakah adik-adik sudah ngerti di sini? Oke, sudah mengerti ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Tadi sudah penjumlahan dan pengurangan, sekarang hitung campuran, pembagian, dan perkalian. Kita masuk ke sini, perkalian dan pembagian. Sama saja. Jadi misalnya 120 dibagi 24 dikali 26 sama dengan. Ayo, di sini yang kita kerjakan itu yang dari 24 dikali 26 atau 120 kali 24. Ingat, tadi aturannya ketika dia tidak ada dalam kurung dan tanggal operasi itunya sama, apa yang harus dilakukan? Iya, Elsa? Iya, benar sekali. Kita harus mengerjakan yang mana? Yang sebelah kiri. Jadi kita harus mengerjakan ini dulu. 120 dibagi 4. Berapa? Hasilnya sama dengan
Ayo, berapa? Yuk, ada sini Kak. Oke, kita bagi ya. Kita cari bersama-sama. 120 kali 24. Hasilnya 5. Sini 120. Sini 5, sini 24, 120. Berarti sini 5 dikali 26. Hasilnya 5 kali 6, 36. 5 kali 2, 10, berarti 136. Jadi hasilnya 136. Nah, seperti itu dia. Jadi jika dia tidak memiliki dalam kurung, kita harus mengerjakan di sebelah kiri dahulu. Oke, mengerti? Ya, oke. Nah, kita sudah membahas dia yang setangga. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi hitung campuran lainnya. Di sini kita akan mencampurnya. Oke, contohnya seperti ini. 25 kali 3 ditambah 125. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan? Ya, kalian mengarahkan supaya Ibu catat ya. Yang mana kita dahulu mengerjakan? Yang 3 tambah 125 atau 25 kali 3? 25. Ya. Tadi tangganya lebih tinggi, otomatis kita harus mengerjakan. Ya, benar. Kita harus mengerjakan ini dulu. Karena tangganya lebih tinggi. Jadi 25 kali 3 berapa? 3 kali 5 15. 3 kali 2 15 ditambah 1 berarti 16. 165 ditambah 125. Hasilnya 5 tambah 5 0. 6 tambah 1 10. 6 tambah 1 tambah 2. 6 7 8 9. 2. Oke, hasilnya 290. Jadi seperti itu dia. Adik-adik. Sangat mudah bukan? Tapi kalau dia seperti ini, misalnya ya, kita tetap memakai angka yang ini, 25 dikali 5 ditambah 125. Tapi dia memiliki dalam kurung. Tadi di sini tangga paling tinggi itu dalam kurung. Otomatis yang kita kerjakan adalah 5 ditambah 130. Berarti 25 ditambah 130 sama dengan 155. Hasilnya beda bukan? 290 dengan. Nah, jadi yang paling penting kita ingat itu ialah di sini di tangga nada, tangga operasi. Yang paling tinggi dalam kurung, akar dan pangkat, kali dan bagi, tambah dan kurang. Oke, bagaimana? Apakah adik-adik sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan contoh ataupun tugas. Oke, dibuka di halaman 24. Oke, di situ ada kan 75 ditambah kali ditambah dalam kurung 7 kali 40 dan seterusnya. Jadi adik-adik harus mengerjakan itu. Oke? Tapi itu tidak akan dikerjakan di sini. Oke, sebelum kita mengakhirinya, siapa yang bisa memberikan rangkuman atas pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke. Ya, Dinda? Ya, benar sekali. Jadi, hitung campuran itu sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah dilakukan. Jadi, kesimpulannya ialah kesimpulannya adalah kita harus memperhatikan
tangga operasi hitung, dan ketika dalam hitung campuran terdapat tangga yang sama, maka harus dikerjakan dari sebelah kiri dahulu. Itulah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Oke. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, mari kita berikan tepuk tangan pada diri kita sendiri, kita semua, karena kita sudah mengerti dan sudah paham atas pembelajaran yang kita lakukan hari. Oke. Jangan lupa tugas rumahnya itu yang tadi ada berapa soal di situ? Ya, ada 4. Ada yang pertama itu 755 ditambah dalam kurung 7 kali 40 sama dengan berapa? Nah, adik-adik harus mengerjakan itu. Oke? Oke. Nah, karena waktunya tidak sempat, jadi besok hari Rabu, karena hari Rabu kita akan belajar matematika lagi. Di situ kita akan membahas operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Karena waktunya tidak sempat, jadi kita hanya membahas hari ini menghitung atau mengerjakan soal 2 operasi hitung yang berbeda antara penjumlahan dan pengurangan, penjumlahan dan pengurangan, pembagian dan perkalian, seperti itu. Jadi besok kita hari Rabu kita akan menjelaskan bagaimana sih menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masalah apa sih yang kita akan hadapi ketika kita menggunakan tangga operasi hitung tersebut. Oke? Itulah yang akan kita bahas minggu depan. Oke, terakhir Amy, tolong ditutup dalam doa dan jangan lupa didoakan teman kita yang sakit tadi. Oke, terima kasih, berdoa. Ya, doa selesai. Oke, terima kasih adik-adik. Kalau ada ibu salah bicara, ibu minta maaf. Terima kasih dan shalom. Ibu pulang dan ibu akan keluar dan adik-adik tetap di kelas untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Shalom.